Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, marilah di kesempatan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita sampai pada bulan yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Butiran rahmat tadi, sholawat ma'assalam, tetap tercurah limpahkan kepada insan budiman, manusia suri tauladan bagi kita semua, yang makannya tidak pernah sepi diziarahi berjuta-juta manusia dari penjuru dunia. Mereka menuaikan, meneteskan air mata, memberikan lantunan sholawat dengan mengharap syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sahabat rahimakumullah, dewasa ini di akhir zaman, kita tahu banyak manusia yang lebih mengutamakan gadgetnya, lebih mengutamakan HP-nya. Terlebih anak-anak di zaman sekarang ini juga lebih mengutamakan dengan bermain HP daripada membaca Al-Quran. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di kafe-kafe, banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang tua bermain HP tanpa mementingkan bacaan Al-Quran. Lebih lama membaca WhatsApp, lebih lama menyaksikan tontonan YouTube daripada membaca Al-Quran. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada beberapa keutamaan Al-Quran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Al-Quran pembawa syafaat kelak di yaumil qiyamah. Al-Quran merupakan kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang menuntun manusia sebagai hudal linnas, petunjuk pada manusia untuk jalan yang lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, yang mana Al-Quran akan membawa syafaat pembela kepada para pembacanya. Untuk itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan mencari waktu untuk membaca Al-Quran. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad SAW tadi, syafaat yang kita harapkan kelak di yaumil qiyamah. Karena tanpa syafaat Al-Quran, kita kelak di yaumil qiyamah akan menjadi manusia yang tidak berguna. Karena apa? Syafaat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita dan akan meringankan langkah kita untuk menuju surga Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat rahimakumullah,
Karena syafaat Al-Quran sangat besar bagi diri kita, maka jangan sampai sehari saja kita tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang menjadi pembela kelak di yaumil qiyamah yang kita harapkan daripada yang lainnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua untuk membaca Al-Quran yaitu Al-Quran menjadi ibadah yang penting bagi umat Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, afdalul ibadah ummati qiraatul Quran. Keutamaan ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Untuk itu, di momen kesempatan yang sangat berharga ini, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita hidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Malam-malam kita di bulan suci Al-Quran, kita hidupkan dengan tadarus Al-Quran, yang mana sesuai dengan hadis Nabi tadi, afdalul ibadah ummati qiraatul Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga adalah sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, termasuk manusia sebaik-baiknya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di samping kita belajar membaca Al-Quran, lebih baiknya kita mengamalkannya atau mengajarkannya. Karena dengan mengajarkan kalam Allah, kita akan mendapatkan amal sedekah jariyah yang mana akan kita panen kelak di yaumil qiyamah. Membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tilawah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, apalagi kita pada bulan puasa membacanya. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah berbagai pahala yang akan kita dapat. Masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, di bulan di mana Al-Quran diturunkan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang kita sebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang emas ini, di sisa-sisa Ramadan ini, kita tetap meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Semoga kita sebagai hamba-hamba Allah senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Dari keutamaan berbagai yang saya sebutkan tadi, semoga membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Sebelum saya tutup di pembahasan kali ini, semoga kita semuanya di akhir Ramadan nanti mendapatkan gelar hamba-hamba Allah yang takwa, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa cinta kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi terarah, sehingga dalam menapaki jalan-jalan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.